Pengertian dan tujuan pidana. Pengertian pidana kita bisa melihat di sini dikemukakan menurut Sudarto dan Ruslan Saleh. Yang pertama oleh Sudarto, beliau mengatakan bahwa pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Ruslan Saleh, pidana diartikan sebagai reaksi atas delik, dan itu berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik tersebut. Dari dua unsur di atas, kita boleh menemukan unsur-unsur yang membentuk definisi tersebut, yaitu yang pertama, pidana itu sesungguhnya berkaitan dengan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pada unsur yang berikutnya, pidana sesungguhnya berkaitan juga dengan pemberian yang dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan, dan tentunya di sini ada dalam konteks oleh yang berwenang. Dan yang ketiga adalah dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Kita berlanjut pada tujuan pidana. Tujuan pidana berbeda dengan tujuan hukum pidana. Namun tujuan pidana berbasis pada aliran-aliran dalam hukum pidana. Sebagai perbandingan di sini, maka kita boleh mencermati tujuan pidana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang meliputi 4 poin pokok. Yang pertama, reformation, restraint, dan retribution, serta deterrence. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat. Berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. Sementara deterrence berarti menjerah atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jerah atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Demikian tujuan pidana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah sebagai perbandingan. Nah, sementara tujuan pidana ini dapat kita lihat dari 3 sudut pandang teori. Yang pertama ada teori absolut. Teori absolut menyatakan bahwa pembalasan itu merupakan dasar daripada adanya pemidanaan. Nah, teori ini dimunculkan pada aliran klasik dalam konteks hukum pidana. Ada 3 tokoh di situ. Yang pertama Immanuel Kant, yang kedua Hegel, dan yang ketiga Stahl. Mari kita lihat satu persatu. Immanuel Kant, pidana adalah etik. Praktisnya adalah suatu ketidakadilan. Olehnya kejahatan harus dipidana. Itu menurut Kant. Dan menurut Hegel, kejahatan adalah pengingkaran terhadap hukum. Kejahatan tidak nyata keberadaannya. Dengan penjatuhan pidana, kejahatannya dihapus. Dan yang ketiga Stahl, menurut beliau pidana adalah keadilan Tuhan. Penguasa sebagai wakil Tuhan di dunia harus memberlakukan keadilan Tuhan di dunia. Ini menurut teori absolut. Sedangkan menurut teori relatif mencari dasar pemidanaan, yakni penegakan ketertiban dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif ini sering disebut juga sebagai teori relasi atau teori tujuan. Nah, menurut Van Hammel dan von Lis, prinsipnya mereka menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk memberikan efek menakutkan atau memperbaiki atau juga melenyapkan jika kemudian tidak bisa lagi diperbaiki. Nah, sementara teori gabungan, ya, pidana dijatuhkan tidak hanya penderitaan sebagai suatu pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk adanya ketertiban
masyarakat. Jadi pada prinsipnya teori gabungan ini merupakan penggabungan konsep pokok dalam teori absolut dan konsep pokok dalam teori relatif, sehingga membentuk apa yang dikatakan kemudian sebagai teori gabungan. Sebagai referensi, maka bahan-bahan ini diambil dari ketiga buku ini. Dan demikian, kita sudah mengulas bagaimana pengertian dan tujuan pidana.